dibongkar nih, ya kan oleh Pak Dodi sendiri nih. Nah, seperti apa sih untuk menurut agama Islam sendiri nih, Gus, boleh atau tidaknya nih? Jadi pemindahan makam itu bisa kita lihat dari dua sudut pandang hukum normatif sama sudut pandang hukum syariat. Kalau secara sudut pandang hukum normatif di dalam administrasi pemerintahan itu ribet. Artinya ribet itu adalah banyak klausul-klausul yang harus dipenuhi. Kenapa makam itu harus dipindah? Jadi secara administrasi saja repot, apalagi secara syariat. Jadi sampai Rasulullah Muhammad SAW itu pernah bersabda dalam sebuah hadis yang bunyinya adalah, siapa orang yang mematahkan tulang mayit sama seperti mematahkan tulangnya ketika dia masih hidup. Artinya apa? Artinya ketika proses pemindahan itu kan harus ekstra hati-hati nih. Jangan sampai kemudian kita mematahkan bagian tubuh atau bagian tulang si almarhum. Kemudian itu artinya ketika seseorang pengen memindahkan mayit yang bisa menyebabkan patah tulangnya atau retak karena diangkat atau dipindahkan, maka kita telah mencidrai kehormatan mayit tersebut. Jadi kalau kemudian alasannya pengen dekat dengan ibunya, kita lihat makamnya Siti Aisyah itu juga tidak berdekatan dengan makamnya Nabi. Kalau kemudian pemindahan makam itu diperbolehkan, tentunya hari ini makamnya Siti Aisyah sudah didekatkan dengan makamnya Kanjeng Nabi. Nah kan sampai hari ini nggak dilakukan. Artinya apa? Memindahkan makam hanya karena alasan itu juga nggak dibenarkan. Kan begitu? Karena lebih lanjut memindahkan makam itu bisa melanggar kehormatan si mayit. Artinya apa? Bisa jadi kemudian, naudzubillah min dzalik ya, si mayit kelihatan aibnya dan lain-lain seperti dijelaskan dalam hadis. Bahkan imam madzhab itu hampir semuanya mengharamkan. Kalau ada yang membolehkan kemudian dengan beberapa syarat, umpamanya satu, untuk kemaslahatan jenazah itu sendiri. Hal ini diperbolehkan jika terjadi sesuatu dengan makam tanah. Katakanlah tanah yang bersangkutan itu keluar air sehingga becek, kemudian berpotensi digali sama binatang buas karena kurang nyaman, itu boleh. Kemudian tanah yang digunakan bukan haknya. Katakanlah ketika dimakamkan ternyata tanah orang lain dan orang lain protes. Maka ada alasan kan bahwa makam itu bisa dipindahkan. Kemudian untuk kemaslahatan umum, jika makam berada di pinggir jalan umpamanya kan, kemudian mengganggu ketertiban umum, maka pemindahan boleh saja dilakukan. Nah, selama tidak ada alasan-alasan seperti itu ya nggak usah ngapain sih gitu loh. Seperti alasan wasiat. Apanya? Wasiat dari ibunya. Mamanya dulu, mamanya Vanessa tuh pengennya kalau misalnya nanti dia dia meninggal tuh satu yang lahat dengan anaknya. Ya artinya kan saya juga pernah berbicara soal wasiat. Yang namanya wasiat itu boleh dilakukan ketika tidak melanggar syariat, ketika tidak bertentangan dengan agama, dengan hukum. Kalau kemudian ada wasiat justru bertentangan dengan hukum agama, dengan syariat, tentunya wasiat itu tidak harus kita lakukan. Kan begitu. Kayak saya wasiat begini nih, tapi dalam kewasiatnya ada kemaksiatan, maka otomatis wasiatnya tidak perlu dijalankan. Gitu loh. Saya pikir sudah nyaman lah itu. Saya artinya ngomong seperti ini tidak hanya pada satu kasus ya, tapi kesemuanya secara umum bahwa pemindahan makam itu tanpa alasan yang jelas itu diharamkan. Kalau seandainya dia dimakamkan, ternyata setelah dimakamkan ini tanah milik orang, sengketa nih. Kan ada alasan secara syar'i, boleh dipindahkan. 3 hal tadi itulah alasannya. Jadi kalau saya ngasih saran ya, daripada kita ribut untuk memindahkan soal makam, perbanyaklah doa untuk almarhum. Saya pikir itu jauh lebih bijak. Karena yang dia butuhkan hari ini bukan pemindahan makam, tapi doa dari ahli warisnya.